balik lagi di YouTube channel Mama Rafasya. Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini tuh Mama lagi perjalanan ke another state atau kayak wilayah yang berbeda. Dan Mama sama Papa karena di mobil dan perjalanannya ini kayak yang 1 jam setengahan gitu. Jadi Mama sama Papa mau cerita-cerita cara penggunaan tol yang hampir sama aja sih sama di Indonesia, dan berapa sih biaya kalau kalian mau punya mobil di Amerika, berikut asuransinya dan bensin dan biaya tol dan seperti itu. Oke guys, ikuti terus perjalanan Mama dan Papa dan juga Rafasya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke guys, karena perjalanan kami akan menggunakan tol, jadi nanti Mama mau nunjukin kalian gimana pintu masuk tolnya. Jadi di sini itu ada 2 cara penggunaan jalan tol kalau mau bayar. Pakai iPass atau bayar cash, which is kalau misalnya bayar cash itu harganya double ya Pak ya? Iya. Harganya double. Misalnya kalau yang kita masuk ini kayak $1.90. Kalau misalnya kita bayar cash, kita harus bayar $1.90. Nah, kebetulan Papa itu punya iPass. Jadi iPass-nya itu berbentuk kayak alat yang ditempelin di mobil-mobil kita. Dan kalau pakai itu harganya itu menjadi 50% lebih murah. Jadi kalau misalnya 190, kita cuma bayar sekitar 80 sen. Ya kan Pak ya? Iya. Tapi sebelumnya kita harus beli dulu tuh si mesin iPass-nya. Kurang lebih harganya berapa? Berapa ya dia? Berapa? Nggak tahu, 30-an dolar gitu guys buat beli iPass-nya. Terus kita register, terus kita cuman masukin account number kita. Jadi nanti misalnya iPass-nya itu biasanya diisi sekitar kayak 20 dolar sekali isi. Jadi nanti dia cuma tinggal cut. Kalau sudah selesai 20 dolar, nanti dia potong, dideduct lagi dari account kita. Jadi nanti dia otomatis aja isi. Jadi kita udah nggak ngapa-ngapain guys. Dan itu tuh kayak nyaman banget dan gampang banget jadinya. Jadi kita nggak perlu isi ulang lah, nggak perlu beli inilah, nggak perlu beli itu. Yang penting kita udah taruh account number kita. Jadi nanti kita cuma tinggal dipotong dari si account number itu. Dan bayarnya sekitar per kali setiap isi kalau kita 20 dolar. Nah, which is kalau misalnya 20 dolar itu maksimum ya? Oh itu maksimum, oh ya maksimum 20 dolar. Which is itu bisa kita pakai buat lama banget ya Pak ya, belum tentu sebulan habis. Karena kita juga jarang pakai tollway dan harganya tuh murah. Kalau misalnya 20 dolar, kalau misalnya kita selalu dapat 50% off, jadi sekali pakai 80 sen dan ada 50 juga. Ada juga kadang tollway itu ada yang harganya lebih murah, ada yang misalnya cuma 1 dolar ya Pak ya. Jadi dipotong jadi cuma 50 dolar gitu. Jadi kalau misalnya ada di sini mendingan pakai iPass, jadi lebih murah dan lebih enak, nggak perlu cari-cari lagi. Oh ya, dan kalau misalnya kalian nggak punya iPass, kalian kan harus bayar cash. Dan cash itu harus pakai koin, iya kan? Iya nggak sih? Harus pakai koin nggak sih? Mungkin ya. Iya, karena itu tuh nggak ada petugasnya guys di situ. Ada yang ada, tapi ada yang nggak ada, dan mostly itu nggak ada petugasnya, apalagi di zaman-zaman pandemik seperti ini ya. Jadi kayak kita harus nyediain uang cash gitu. Kayaknya bisa juga ada kertasnya. Iya ya. Oh mungkin bisa juga, tapi yang Mama tahu pengalaman Mama itu waktu lewatin tol itu Mama cek itu cuman koin sih. Koin. Terus abis itu ya udah gitu aja. Kita sebentar lagi nih masuk berapa mile lagi? Setengah mile lagi kita udah masuk ke tollway. Gitu. Nah guys, ini kita udah mau masuk ke tollway. Itu ada tandanya, ada sign-nya Chicago. Iya, kita ke arah Chicago.
yield dulu. Tuh, kalau di sini harus mematuhi peraturan, guys. Ma ini Tuh, guys, sini kita ya? ke kanan. Tuh ada sign tulisannya car 110. Itu Cash. kalau misalnya cash. Jadi kalau karena kita pakai iPass, jadi kita bayarnya cuma 50%, which is berarti berapa tuh? 55 sen. Nah, ini tuh tollway-nya kayak gini aja. Nah, itu udah ada sign. Itu gas 1. Pay toll setengah mile lagi, car is 150. Oh, kok beda lagi nih? 150. Oh, itu karena cash kali ya. Nah, kita sekarang pakainya yang lewatin iPass. Jadi kita nanti itu si gerbangnya cuman ada apa namanya? Kayak beep gitu, kayak ada beep gitu, udah ada sensornya. Hampir sama lah kayak di Indonesia. Nah, ini sudah kita harus bayar electronic toll only. Nah, kita di sini kalau cash sebelahnya. Tuh. Nah, gitu guys. Ada orangnya nggak? Ya. Nah, ini Mama lihat di sebelah ada yang bayar cash dan nggak ada self service lane kan? I told you. Nggak ada. Jadi harus sedia uang cash dan kebanyakan tuh itu. Nah, ini situasi jalan tol seperti ini guys. Di sini nggak seberapa rame ya, karena mungkin jamnya dan ini hari libur, orang-orang masih pada di rumah atau gimana. Mama juga nggak tahu. Masih banyak perbaikan karena ini musim panas. Jadi mereka kalau misalnya musim panas itu kebanyakan malah ngerjain jalanan. Karena kalau misalnya udah dingin nggak akan lagi ini kan, nggak akan bisa kerja gitu. Nah, ini dia guys. Oke guys, jadi tadi itu cara gimana masuk tol, bayar tol, harganya, dan situasinya. Jadi seperti itu guys. Dan sekarang kita sudah ada di tollway-nya. Kecepatan maksimum yang tertera di situ itu 60 miles per hour, which is kalau di kilometer itu berapa tuh? Sekitar 120 lah kalau kilometer ya. Dan tapi kita juga bisa ngikutin traffic yang ada di jalan tol tersebut. Kalau misalnya nih ya, di sini tuh 60 ya, tapi karena si traffic ini tuh orangnya tuh pada kenceng-kenceng kayak 70, kita boleh guys ngikutin kecepatan tersebut. Jadi ngikutin traffic, karena kita nggak mungkin kalau misalnya di tollway misalnya